Hai adik-adik. Halo juga Kak Uli. Hai Kak Ade. Kak Uli, kita ditemani sama siapa nih hari ini? Hari ini ada dua pemusik yang setia Kak. Wah. Kita sapa dulu yuk. Yuk Kak Uli. Halo Bang Evan pagi. Hai. Halo Bang Anto. Halo Bang Anto. Kak Uli, kayaknya masih sepi. Apa jangan-jangan adik-adik di rumah belum bangun ya Kak? Iya kali ya. Coba kita sapa yuk Kak yuk. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Udah ada Kak, udah kedengeran Oh suaranya iya, Kak. udah semangat nih Kak. Iya, adik-adik udah mandi kan? Udah dong Kak. Udah pasti mandi ya Kak ya. Apalagi sekarang adalah bulan yang baru. Iya, tahun yang baru juga loh Kak. Tahun yang baru. Bulan pertama bulan apa Kak? Januari. Januari tahun 2021. Iya, ini adalah hari ketiga di tahun 2021. Pasti semangat. Kak Uli semangat ya? Iya dong Kak. Bang Evan? Bang Anto? Semangat. Kita semangat menghadapi tahun ini. Kita mau gerak-gerak dulu ya Kak, biar lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Sekarang Kak? Iya dong. Baru bangun Kak. Ayo dong Kak, kita harus semangat. Ini kan hari yang baru, tahun yang baru juga. Adik-adik semangat ya? Yuk, semua bangkit berdiri yuk. Ya, kita nyanyi apa Kak? Aku bangun sadar tidur. Ayo Bang, sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur, aku tidur sadar bangun. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Lebih cepat. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur, aku tidur sadar bangun. Aku bangun sadar tidur dan lebih cepat lagi. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur, aku tidur sadar bangun. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Ya. Kirain mau lagi Kak. Udah dong, capek ternyata. Iya, tapi Kak gak terasa Kak, karena ini masih pagi Kak. Oh iya dong, harus semangat. Semangat, tentunya. betul. Udara juga masih segar. Terus kita mau ngapain Kak? Kita sekarang mau masuk ibadah Kak. Karena ini hari Minggu ya Iya. Kak ya, ibadah online sekolah Minggu. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yuk kita masuk ibadah ya Kak ya. Kita akan menyanyikan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita atas penyertaan Tuhan kepada kami di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Pada saat ini kami menghadap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa untuk pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sebelum kami mulai ibadah ini, ampuni dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami memulai ibadah ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita mau memuji Tuhan lagi nih Kak. Terus ya Kak, Iya. harus tetap semangat. Kita mau angkat pujian apa Kak? Yesus kekasih jiwaku. Ya. Ayo Bang. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian untuk nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan sejati. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian untuk nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan sejati. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kasih-Mu. Nah, Kauli selalu dong bahwa Tuhan Yesus ada di hati kita. Adik-adik juga ya. Ya dong Kak. Sekarang kita mau dengar-dengaran hukum Taurat nih Kak. Hukum Taurat dari Titah yang pertama dan kedua untuk minggu ini. ya, Kauli udah hafal kan? Udah dong. Sama. Kauli bacakan buat adik-adik ya Kak ya. Ya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Iya. Itu dia Kak tadi. Dari 10 hukum Taurat, minggu ini kita hanya membacakan dua ya. Yang pertama dan kedua. Dan itu bukan hanya harus dihafalkan Kak, Hafalkan. tapi harus Lakukan juga, Kak. Hukum pertama dan kedua itu bahwa kita hanya punya satu Allah ya Kak ya, Ya. yaitu Allah Bapa ya, Tuhan Yesus juga gitu ya Kak Ya. bilangnya. Dan tidak boleh ada Allah lain kecuali Allah Bapa dan Tuhan Yesus tadi Kak. gitu ya. Oke Kak. Sekarang kita mau lanjut, kita mau bernyanyi lagi Kak. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik karena Tuhan Yesus udah mengantarkan kita ke tahun yang baru, tahun 2021. Betul Kak. Banyak suka duka ya Kak di Iya. tahun 2020. Salah satunya yang masih terjadi saat ini Kak. Iya. Ada pandemi ya, Pandemi. virus COVID-19. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memulihkan bangsa kita, memulihkan dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Baik baik. untuk selama-lamanya. Sip. Ayo Bang. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru tanpa
kita mau buka Alkitab kita karena kita akan membaca epistel, Kak. Iya, adik-adik sudah siapkan belum Alkitabnya di rumah? Oh, udah pada siap tuh, Kak? Sudah ya? Kita mau ayat epistel kita hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Wah, ini gampang nih Kak. Dan adik-adik harus hafal juga nih Kak. Iya, Kak. Ya. Kita ucapkan sama-sama yuk. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Tunggu Kak, tadi kita kayaknya kurang ini kompak ya. Kita ulang lagi yuk. Kita sebutin dari ayatnya Kak ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jangan lupa tuh Kak, berdoa. Iya. Kalau bangun pagi berdoa nggak Kak? Berdoa dong, Kak. Mau pergi ke sekolah? Berdoa. Pulang sekolah? Berdoa, Kak. Kalau mau makan? Berdoa dong. Mau bobo? Berdoa juga, Kak. Makan bakso? Berdoa, Kak. Makan durian? Berdoa juga. Berarti semuanya harus berdoa ya? Iya, setiap saat kita harus berdoa. Betul, tuh adik-adik jangan lupa ya kata Kak Uli, setiap saat harus berdoa. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Iya, karena sudah berdoa kita pasti bersukacita ya Kak ya? Iya, Kak. Ayo, Bang. Ya, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Iya. Tadi udah epistel, sekarang ayat hafalan. Dengan ayat yang sama Kak. Iya. Tadi dari mana Kak? 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Kayaknya adik-adik udah hafal nih Kak. Pastinya, Kak. Soalnya- Kita puterin video yuk. Yuk, oke deh. Mari disimak. Silakan. Nama saya Eliora Nauliarta Samusi. Sekarang saya akan membacakan ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. Wah, keren. Aduh, seneng banget Kak. Ih, keren. Hebat. Wah, Adik-adik tetap semangat ya, Kak, meskipun dari rumah ibadahnya, iya. Dan itu memang harus dihafal Kak, ayat hafalan. Biar kenapa Kak? supaya buat pedoman hidup kita, Kak. Iya betul. Kalau lagi sedih, oh iya, kata Tuhan harus tetap bersukacita. Jadi gitu ya Kak ya? Iya. Oh iya, harus berdoa gitu ya Kita Kak. ya? diingetin terus, Kak, jadinya. Betul Kak Uli pintar nih adik-adik ya. Terus kita ngapain lagi Kak? Kita sekarang mau nyebutin lagi ayat hafalnya supaya adik-adik lebih hafal lagi, Kak. Iya, boleh Kak. Kita bareng-bareng lagi Iya. Kak. Yuk, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Sekarang kita mau siapin hati kita, Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita nyanyi lagu apa nih, Kak? Saat ini saat indah ya. Setiap hari saat indah bersama dengan Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah. Ayo, Bang.
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Bagaimana suasana tahun barunya pada saat ini? Tentu sekali senang kan? Hikmat, dan pasti kita bersukacita untuk merayakan tahun baru karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh menghidup, untuk boleh hidup di awal tahun baru ini. Maka firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada cerita atau sebuah ilustrasi di mana di satu desa bahwa penduduk di satu desa itu mengalami musim kemarau yang begitu panjang, sehingga pada suatu hari seluruh penduduk desa itu membuat suatu pertemuan, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan ke desa mereka. Dan sesuai dengan kesepakatan, pada hari yang sudah ditentukan oleh seluruh penduduk desa itu untuk mengadakan pertemuan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya hujan diturunkan ke desa mereka. Tapi ada satu orang anak yang berkumpul di tempat yang sudah ditentukan itu. Seorang anak ini membawa payung. Nah, Inang mau bertanya, kenapa ya si anak kecil itu membawa payung, sementara orang-orang dewasa yang ada bersama-sama dengan anak kecil ini
bersama-sama mereka memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya hujan itu turun. Berarti si anak itu kan si anak itu datang dari rumahnya membawa payung, masih dalam situasi terang, belum ada hujan. Tapi kenapa ya si anak kecil itu dia membawa payung ke tempat yang sudah mereka tentukan sebagai tempat bagi mereka untuk memohon kepada Tuhan melalui doa mereka agar hujan diturunkan di kampung mereka. Kira-kira ada anak-anak sekolah minggu yang bisa memberikan jawaban? Apa yang mendasari? Apa yang mengalasi? Atau apa alasan si anak kecil itu membawa payung ke tempat pertemuan mereka itu? Guru-guru sekolah minggu, ada yang bisa menjawab? Ya, ketika mereka sekampung memanjatkan doa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hujan ke kampung mereka, iman percaya si anak itu berbicara. Ketika mereka sudah berdoa, pasti hujan akan turun. Kalau misalnya hujan turun dengan payung yang dia bawa, dia boleh pulang ke rumahnya tanpa dihalangi oleh hujan yang turun tersebut. Jadi yang berbicara di situ anak-anak sekolah minggu yang kekasih adalah iman percaya si anak sekolah minggu itu. Dengan berdoa, Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan pasti akan menjawab. Berdoa memohon hujan turun, iman percaya si anak itu berbicara, iya, Tuhan pasti akan mendengarkannya. Maka benarlah ungkapan peribahasa Indonesia yang mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu tadi pengalaman yang dialami oleh anak sekolah minggu, anak kecil yang di satu desa itu. Dia mempercayai doa itu sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Sekarang di situasi kondisi yang kita alami, tetap Inang akan menjurus ke peristiwa wabah virus corona. Lebih kurang 9 bulan, mulai dari bulan Maret sampai ke bulan Januari, kita masih hidup berhadapan dengan namanya virus, yaitu virus corona. Tentu sekali wabah ini bisa membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu, bagi kehidupan semua umat manusia, bangsa dan negara. Kenapa Inang mengatakan bahwa ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita manusia? Karena yang dulunya kita bisa bergerak dengan sebebas-bebasnya, anak-anak sekolah minggu bisa melakukan tugas dan aktivitasnya, menuntut ilmu di sekolah. Tapi kalau sekarang kita harus dipaksakan belajar di rumah, yang tadinya kita bisa bermain bersama-sama dengan teman-teman atau adik kita dengan sebebas-bebasnya, tetapi dalam situasi kondisi COVID ini kita tidak bisa banyak bergerak. Bahkan kita selalu diingatkan dengan istilah 3M. Tahu itu 3M? Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Jadi kita dibatasi, karena memang penyakit itu sangat dan sangat
mengerikan. Bagaimana kita, iman percaya kita? Apakah memang dipengaruhi oleh penyakit virus wabah yang kita alami pada saat ini? Maka panggilan saya hari ini, mari setiap kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah situasi pandemi ini telah membuat hati kita berubah? Apakah virus ini telah membuat cinta kita kepada rumah Tuhan sudah berkurang? Apakah kerinduan kita untuk berkumpul sama-sama sebagai anak-anak Tuhan telah hilang? Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, jemaat penerima surat Ibrani menghadapi tantangan yang mirip dengan apa yang saat ini sedang kita hadapi. Itulah sebabnya penulis Ibrani ingin mengajak orang-orang Kristen, mengajak anak-anak sekolah minggu dalam kondisi dan keadaan seperti ini sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Bagaimana hidup sebagai orang yang beriman kita jalani dengan nyata dalam hidup sehari-hari. Anak-anak sekolah minggu, Ibrani pasal 11 memberikan beberapa contoh hidup dari tokoh iman dalam perjanjian lama. Salah satu di antaranya adalah Habel. Semua anak-anak sekolah minggu sudah mengetahui cerita tentang Habel. Habel itu dengan iman percayanya yang teguh, hubungan persekutuannya yang erat dengan Tuhan, dan karena hubungan persekutuannya yang erat dengan Tuhan, iman percayanya yang teguh kepada Tuhan, itulah yang menggerakkan hati dan pikirannya untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dia memberikan persembahan yang sempurna sehingga Tuhan menerima persembahannya itu. Karena diatasi oleh apa? Didasari oleh iman percayanya yang teguh, hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang bagaimana anak sekolah minggu? Apakah engkau sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Contohnya apalah persembahan yang terbaik yang harus kamu berikan kepada Tuhan? Apakah seperti yang dibawa oleh para majus dulu ketika situasi kondisi pesta Natal, membawa minyak, kemenyan, dan mur? Artinya benda-benda yang mahal, harta yang mahal? Tidak. Yang terbaik yang harus anak sekolah minggu persembahkan kepada Tuhan itu adalah hati, jiwa, dan pikiran. Hati, jiwa, dan pikiranmu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah salah satu contoh yang patut kita tiru. Sikap perbuatan Habel, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan menerima persembahannya. Baru yang kedua yang mau kita lihat contoh di Alkitab ini adalah Henokh. Di ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ini sungguh sangat luar biasa bahwa Henokh terangkat bersama-sama dengan Tuhan dan dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Rindukah untuk bersama-sama dengan Tuhan? Rindu pasti. Dengan cara apa
kita untuk memuaskan rasa rindu kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dengan beribadah, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan berdoa, melakukan segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan, menjalankan perintah orang tua sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah salah satu cara bagi kita untuk mengikat hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi di atas segalanya, di Ibrani pasal 11 ayat 1 di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti hidup ini adalah pengharapan. Kalau Inang contohkan, misalnya kita sekolah, kenapa kita harus bersusah payah sekolah? Sekolah minggu dari taman kanak-kanak 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Kita bersusah payah untuk mengejar ilmu. Kita harus tekun dan rajin untuk belajar supaya kita memiliki masa depan yang cemerlang, bukan memiliki masa depan yang suram. Ketika kita bermain-main, belajar, menuntut ilmu, ya tentu sekali kita pasti memiliki masa depan yang suram. Tetapi ketika kita yakin, rajin, tabah dan sabar untuk belajar dan belajar, menuntut ilmu di sekolah atau di rumah, tentu sekali masa depan kita menuju masa depan yang cemerlang, masa depan yang baik. Saat ini kita belum merasakan itu. Anak-anak sekolah minggu belum merasakan buah dari hasil yang diperjuangkan. Tapi yakin, percaya, kelak ketika kamu memiliki iman yang percaya, apapun yang terjadi di hidup ini pasti kita akan aminkan. Kalau memang semuanya baik suka maupun duka kita aminkan dalam hidup ini, maka hidup kita itu menjadi aman. Jadi Ina selalu mengatakan seperti ini, iman, aman, amin. Kalau kita beriman, walaupun kita dilanda virus corona COVID-19, tapi karena kita memiliki iman percaya, Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita di situasi kondisi yang seperti apapun kita, hidup kita itu menjadi aman. Kalau memang sudah semua aman, berarti kita aminkan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah lepas dari pantauan tangan kita. Demikian juga dengan masa depan kita. Masa depan kita hanya ada di tangan Tuhan, bukan di harta dan kekayaan, bukan di dunia ini, tapi masa depan itu hanya ada pada Tuhan. Saya jadi teringat akan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Lagunya itu yang berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok. Ayo kita bersama-sama menyanyikannya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam
Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, jikalau kami tidak memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan, maka hidup kami menjadi hampa. Hidup kami menjadi sia-sia dan tidak berarti sedikit pun. Untuk itu, kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Didasari iman percaya yang teguh bahwa Rohul Kudus-Mu akan membantu kami, menolong kami untuk tetap berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Seberat apapun persoalan hidup kami, bahkan masa depan kami tidak pasti, tapi di dalam Tuhan semuanya menjadi pasti. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Baik suka maupun duka, itu menjadi peluang bagi kami ya Bapa untuk mempercayai bahwa Engkau lebih berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan, suka dan duka yang kami alami di hidup menjadi alat bagi kami untuk semakin mendekatkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itulah yang kami harapkan di hidup kami. Janganlah Engkau menjauh dari kami ya Bapa. Ketika kami mendukakan Engkau melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan kami yang seturut dengan kehendak-Mu, tegur kami, ingatkan kami ya Bapa. Jangan tinggalkan kami, peluk kami dengan erat-erat melalui tangan pengasihan-Mu. Tuhan, berkati setiap firman yang baru kami dengarkan. Biarlah firman ini menjadi suluh dan tongkat bagi kaki kami di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami ucapkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, tadi kita udah dengar-dengaran Kak dengan firman Tuhan. Sejuk ya Kak? Iya, adem hati. Nah, bener adem ya Kak ya. Sama nih kayak musim hujan, jadi adem juga Kak cuacanya ya. Sesudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau persembahan Kak. Kita mau kasih yang terbaik Kak buat Tuhan Yesus. Betul, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasihnya kemana Kak persembahannya? Bisa dititipin ke mama papanya, nanti mama papanya bisa sampaikan ke Sintua Week masing-masing atau diserahkan ke kantor gereja, atau bisa juga nih Kak lewat transfer Ya. ke rekening mandiri yang ada di Warta Jemaat Gereja. Ya. Jangan lupa ya adik-adik ya, sudah disiapkan persembahannya? Taruh di tangan kanan ya adik-adik. Ya, kita mau angkat pujian Terima Kasih 1000. Terima kasih.
kasih. Surga bersinar, udara segar, terima kasih. Kita tawa berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu. Oh pada Tuhan aku bahagia terima kasih. Ayat 2 di manusia Anda diberikan terima kasih. Setiap kali hatiku terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu, terima kasih seribu. Pada Tuhan aku, pada Tuhan aku bahagia terima kasih. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, udah selesai Kak Uli. Tapi karena ini awal bulan, kita mau ngerayain ulang tahun adik-adik dulu Kak. Oh iya, adik-adik banyak loh Kak yang berulang tahun bulan Desember ya Kak ya. Ada juga Kak guru sekolah minggu yang ulang tahun. Oh gitu, wow, banyak nih yang ulang tahun. Ayo adik-adik, siapa yang berulang tahun bulan Desember? Wah, di rumah banyak yang tunjuk tangan tuh Kak. Nah, guru sekolah minggunya juga ada yang tunjuk Ada. tangan. Nah, kita mau rayain ya Kak ya? Kita nyanyi lagu Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu.
kasih hadiah buat adik-adik dan juga guru sekolah minggu yang ulang tahun bulan Desember nih Kak. Hadiahnya apa Kak? Doa. Doa. Semangat dong adik-adik, Iya. ya kan? Justru doa itu adalah hadiah terindah ya Kak ya. Benar, Kak. Nah, kita mau bersatu hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk tahun yang baru ini. Di tahun yang baru ini kami juga mengucap syukur Tuhan telah memimpin langkah adik-adik kami, langkah teman kami. Tuhan memberikan lagi umur panjang 1 tahun lagi. Ya Tuhan, berkatilah mereka ya Bapa, berkati adik-adik kami ini supaya mereka dapat menjalani tahun yang baru ini dengan lebih semangat, lebih ceria dan lebih rajin belajar. Tuhan tolong kami ya Bapa supaya kami tetap tekun dan terus melayani Tuhan melalui walaupun hanya melalui ibadah online. Kami tetap terus ya Bapa memuji nama-Mu, kami tetap terus meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua dari adik-adik kami ini. Tuhan juga kiranya berikan kesehatan dan panjang umur sama seperti Tuhan memberkati teman-teman kami dan adik-adik kami yang berulang tahun hari ini. Ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan adik-adik kami yang berulang tahun dan juga guru sekolah minggu yang berulang tahun. Engkaulah yang berkehendak ya Bapa di dalam kehidupannya. Kami percaya masa depan yang gilang gemilang Tuhan telah sediakan buat adik-adik kami dan teman kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tutup bungkus kuat doa kami ini ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, sebelum kita berpisah, kita mau ngingetin juga nih Kak ke adik-adik. Karena kan sekarang masih pandemi. Ya, betul. Jadi adik-adik jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M. Apa aja tuh Kak? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, terus kita juga mau ingetin satu lagi nih Kak buat adik-adik. Jangan lupa untuk tetap beribadah karena setiap minggunya kita selalu ada Kak ibadah online menemani Ya, adik-adik. betul. Ingat ya, pagi-pagi bangun harus langsung mandi, semangat untuk beribadah. Ibadah, ya Walaupun di rumah tetap semangat. Ya, dan pakai baju yang rapi juga ya adik-adik. Ya, sama seperti ke gereja ya Kak Iya, ya. Kak. Betul. Kita mau ucapin salam perpisahan yuk buat adik-adik. Ya, dadah. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Sampai jumpa berkati. minggu depan.